Share part 1. Di sini aku bakal ngebahas masalah kita lebih baik kontrak atau ngambil rumah KPR ya. Oke. Pertimbangannya satu, jangan ngambil rumah yang jauh maksa karena itu harganya murah dan itu jauh dari tempat kerja kamu. Misal 2-3 jam gitu, jangan pernah, karena itu ujung-ujungnya nggak bakal kamu tempatin. Itu ya. Lokasi nomor 1. Kak, di tempat deket rumahku tuh deket tempat kerjaku tuh mahal, gimana dong Kak? Nggak mungkin aku beli di situ. Oke, tunggu. Kamu kumpulin dulu uangnya buat DP rumah, terus kamu bisa nanti proses biaya KPR. Terus kamu tanya lagi ke aku, Kak, KPR riba gimana dong gitu ya. Nah, kalau pertanyaan udah menyangkut ke agama kayak gini, aku no comment. Tapi kalau misalnya kamu nanya aku masalah logikanya atau enggak, aku bisa jawab ya. Logikanya gini, misal harga rumahnya tuh 500 juta. Terus kamu berpikir bahwa kamu ngumpulin aja dulu duitnya, nanti pas udah kumpul baru beli. Nah, itu pasti udah naik nanti harganya, nggak 500 juta. Mungkin kekumpulnya katakan 5 tahun lagi, pasti harganya rumah itu dari 500 sudah jadi 700 atau 7,5 pas 5 tahun lagi ya. Terus kalau misal kamu ngambil KPR, terus kamu hitung tuh cicilan KPR-nya, misal selama 20 tahun kamu nyicil, gila Kak, gede banget, yang aku bayarin tuh total 1M loh cicilannya. Total cicilan yang aku bayar ke bank gitu. Lah iyalah, kan kamu nyicilnya 20 tahun. Rumah kamu itu yang dari 500 juta itu 20 tahun mendatang tuh harganya juga udah pasti jadi 1M lebih. Jadi sebenarnya tuh kamu untung. Ya kalau misal kamu ngasih keuntungan ke orang bank, ke pihak bank, ya wajar lah gitu kan, dia membiayai kamu. Oke lah, bunganya kesannya nyekek, tapi kamu butuh juga daripada nanti kamu tetap ngontrak terus juga biaya kontraknya sekarang mirip-mirip loh sama biaya cicilan rumah ya kan. Tapi ujung-ujungnya nggak jadi punya kamu juga, itu rumah tetap rumah orang ya kan? Karena kamu nggak berpatokan dengan kebutuhan kamu yang sekarang. Jadi ada plus minusnya nih. Kalau misalnya kamu ngambil dengan KPR, kamu nggak boleh tuh ngitung keseluruhan yang kamu bayar ke bank, karena itu pun belum tentu segitu. Karena di tahun-tahun berikutnya pasti harganya pun ada kenaikannya sesuai dengan suku bunga bank. Kalau kamu hitung itu, kamu pasti pusing karena kamu bakal mikir, gila tuh bank cuan banget dia ngutangin gue gitu. Jadi atas dasar apa nih Kak supaya aku ikhlas nih ngambil KPR? Ya atas dasar ya emang kamu butuh, terus kamu juga mikirnya harus yang ya udahlah daripada gue sewa rumah orang gitu. Misal kamu sewa harganya per tahun ya, rumah 500 juta itu per tahunnya itu 18 sampai 20 juta harganya. Ada juga yang 25 juta setahun. Oke, katakan 20 lah ya average-nya ya, di tengah-tengah. 20 juta setahun itu harga, berarti kamu sebulan tuh sekitar 1,8 juta ya kan. Sedangkan kalau kamu nyicil 500 juta dengan DP 50 juta, itu paling cicilannya tergantung sih, 15 tahun apa 20 tahun itu cicilannya setauku 2 sampai 3 juta. Kamu nambahin sedikit aja sayang, dan itu bisa jadi punya kamu. Tuh, kalau kamu nungguin 5 tahun lagi belum tentu dapet, belum tentu kekejar harga itu gitu. Tapi ini khusus kaum duafa yang kayak aku, yang gak punya warisan dari orang tuanya, yang harus usaha sendiri. Itu prinsip aku sih. Jadi aku mau gak mau harus KPR rumah, karena minjem sama orang gak mungkin dikasih, minta sama orang apalagi, kayak gitu ya. Terus kalau misalnya temen kamu dengan enaknya ngomong gini, lo mah punya rumah juga boleh ngutang ke bank, sedangkan temen kamu tuh punya rumah karena dikasih orang tuanya, ya udahlah bye, gak usah temenan sama orang kayak gitu. Dia gak pengen kamu maju, dia gak pengen kamu punya rumah. Jadi ya tinggal keputusan kamu aja kayak gimana, kamu mau lanjut atau enggaknya gitu. Maksudnya lanjut buat maju atau enggak, atau mundur. Tapi ini sih saran dari aku aja. Kalau prinsip aku sih kayak gitu. Ada beberapa orang yang memang dia jimat dan dia mau nabung. Oke, katakan 5 tahun rumah itu jadi 700 juta Kak, tapi aku belinya cash Kak.
Oh ya, ya aku applause sih, keren kamu kalau bisa nabung sampai 5 tahun dan ngejar harga dari 500 misal sekarang, tapi nanti 5 tahun lagi jadi 700. Kamu yakin kamu bisa nabung dan gaji kamu tuh besar. Oke, kamu kumpulin aja, nggak apa-apa. Tuh, aku jadi ngontrak dulu nih Kak, di kontrakan yang per bulannya 1 juta. Nggak apa-apa deh, 5 tahun aku nggak jalan-jalan, nggak travel, maksudnya nggak traveling, nggak boros, nggak belanja-belanja. Gaji aku misal 15 juta Kak, jadi aku bisa nabung 10 juta sebulan. Kan kalau 10 juta sebulan berarti itu kan 5 tahun berapa tuh ya, 120 juta dikali 5, 600 juta. Ya, kamu harus nabung 10 juta minimal sebulan. Kalau memang gajinya 15 juta sih ya kamu sanggup buat nabung, kamu jimat, bisa kamu simpan itu, lebih aku applause lagi. Kalau aku jujur aja aku nggak bisa nabung orangnya. Jadi kalau misalnya ada komisi turun 30 juta, aku beliin tanah di kampung. Terus dapat nggak kas gitu? Dapat sih, 50 juta sebenarnya harganya, cuma karena komisi aku turun, aku jebret 30 juta DP. Terus bulan depan aku cicil, karena kan pas kita bayar itu kan suratnya nggak langsung jadi pas surat itu jadi 1 bulan sampai 2 bulan baru aku lunasin. Jadi aku ada waktu 1 bulan berikutnya buat cari duit buat bayar itu tanah lunasnya. Kalau aku gitu. Nah makanya terus juga rumah yang aku pengen itu harganya, aku tinggal di rumah yang harganya 1 M-an. Jadi kayaknya sih kalau nabung nggak kekumpul-kumpul karena cukup besar, dan aku kan komisinya juga nggak nentu gitu. Kalaupun komisinya ada yang langsung besar gitu, biasanya aku beliin tanah cash. Kalau tanah ya aku beli cash, kalau rumah aku jujur aja KPR. Daripada ngontrak, waktu itu aku pernah ngontrak rumah tuh setahunnya, waktu aku ngontrak itu aku ngontrak yang harganya 28 juta belum sama deposit 5 juta, itu 33 juta setiap tahunnya. Dan kamu tahu paling depositnya itu dari 5 juta cuma balik 1 juta 2 juta, karena 3 jutanya tuh kepake buat perbaikan rumahnya tuh orang, ini itu gitu. Makanya aku bilang yang penting kamu ngambil. Apalagi kalau misalnya rumahnya aksesnya dekat ke arah rumah subsidi nih. Emang sih rumah subsidi jauh ya. Makanya tadi aku bilang takutnya kamu ngambil rumah subsidi terus malah gak ketempatan sama kamu. Tapi kalau misalnya gaji kamu cuman 5 juta sebulan, memang harus ngambil rumah subsidi kayak gitu. Atau kamu kumpulin uang dalam 2 tahun deh, kamu beli tanah yang cuma 50 meter tuh cukup. Kamu tabungin 2 juta, kamu cari tanah yang 50 meter aja, terus kamu bikin kayak kontrakan kecil, itu bagus malah. Jadi nggak apa-apa rumahnya kecil dulu, tapi nggak ngontrak rumah orang gitu. Nanti kamu bangun, kamu beli tanahnya dulu, nanti 2 tahun lagi nabung lagi, terus besok kamu baru buat bangun. Itu oke banget kalau buat yang bisa nabung. Itu aja sih saran dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat dan membuka pola pikir kamu soal gue harus gimana nih, gue harus ngambil rumah atau enggak kayak gitu. Terus gue harus beli yang kayak gimana ya. Intinya aku udah ngasih tahu kalau misalnya beli rumah tuh kamu harus pikirin lokasinya dulu, jaraknya dulu, kira-kira ketempuan nggak sama kamu, kira-kira kalau jauh kamu sanggup nggak nih dari tempat kerja pulang perginya, kecapean atau enggak, itu sih yang paling penting. Terus yang kedua, masuk gak nih di kantong kamu cicilannya. Terus kalau misalnya kamu kayaknya gue nggak ikhlas lah kalau gue nyicil ke bank banyak banget yang harus gue bayar, ya udah kamu bisa tabungin, saving dulu, habis itu baru nanti kamu beli. Tapi yang tadi aku bilang kekejar atau enggak, karena harga properti itu selalu naik. Jadi plus minusnya kamu bisa pikirin sendiri, bisa pertimbangin sendiri gitu. Nggak ada yang plus semua, pasti ada minusnya, dan nggak ada yang minus semua, pasti ada plusnya gitu. Jadi mudah-mudahan kalian banyak rezekinya, berkah, dan bisa cepat-cepat punya rumah bagaimanapun caranya. Syukur-syukur dapat warisan, itu lebih jalan ninja. Bye.